Muhammad kepada Bapak dan Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala a'malana wasilatan liridha'i rabbina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Puji syukur alhamdulillah, pada siang ini kita dapat duduk di masjid Allah, di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat iktikaf, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selama kita duduk pada saat sekarang ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Yang saya hormati ibu-ibu Perberitaan An-Nur, Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya kadang-kadang salah sebut nama ya. Karena di sana Al-Hidayah kan. Cuma yang lalu di sana saya kayaknya. Jadi saya coba pada hari ini mengkaji yaitu tentang wasilah ya. Jadi kita sering menyebut dengan tawassul. Tawassul ini adalah bagaimana kita menjadikan perantaraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesuatu yang terkadang kita harus bertawassul dengan Allah. Jadi bertawassul dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dan muslim adalah bagaimana dia mencintai amal-amal yang saleh dan juga perbuatan-perbuatan yang baik, dan juga dia mencintai hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semakin hari semakin banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah yang mendekatkan diri kepada Allah, dan juga kita lebih banyak bertawadduh. Bertawadduh itu bermesraan dengan Allah. Yang ketiga adalah bertawassul. Nah, bertawassul itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh, baik itu perkataan, baik itu perbuatan ya, baik itu dengan lisan, baik itu dengan hati. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah bertawassul bi asma'ihi, dengan nama-nama Allah yang al-husna. Jadi kita bertawassul dengan nama-nama Allah al-husna. Jadi Allah mempunyai 99 nama. Fad'uhu lahu biha. Bertawassul. Misalnya ibu ingin supaya dicintai kan. Jadi apa namanya itu, ya wadud, ya wadud, ya wadud ya. Dalam hati, ya Allah tambahlah cinta suami kepada saya, kan itu boleh ya. Nah, jadi istilahnya apa namanya itu, ingin kekayaan, ya ghani, ya ghani, ya ghani. Wahai orang yang maha kaya, inzil bulu sadagoni, kan bukan. Diturunkan uang 1 goni kena leher meninggal kan, patah lehernya. Jadi artinya apa? Kita bertawassul dengan nama Allah. Ketika kita minta kesehatan, kesembuhan, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi kan. Itu adalah bertawassul dengan nama Allah. Dan juga dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan sifat Allah Subhanahu wa taala bertawassul. Bagaimana dengan sifat Allah itu?
biizzatika wa jalalika, dengan kemuliaanmu ya Allah, keagunganmu ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah saya ke Baitullah. Jadi itu adalah doa dengan sifat-sifat Allah. Dengan kudrahmu ya Allah, kan? Jadi itu adalah kita berdoa dengan tawasul dengan nama Allah, dengan sifatnya. Kemudian wabil imani bihi, dan juga dengan beriman kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kecintaan kita kepada Allah. Jadi dengan bagaimana kita rasa iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita dibuat tinggi itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan kekayaan yang diukur Allah. Diukur Allah Subhanahu wa taala itu tinggi adalah dengan iman kita kepada Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan kamu merasa terhina, jangan kamu merasa sedih, gundah, dan kamu adalah orang yang paling tinggi. Yang paling tinggi yang pertama adalah orang beriman. Jadi paling tinggi itu di antara semua manusia, tingkat pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Yang ketiga adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi kita dengan iman itu, Bu, ya Allah, dengan penuh keimanan saya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari kiamat, kepada kitabnya, ya Allah, anugerahkanlah kepada saya supaya anak saya ya Allah menjadi lulus di ujian. Itu namanya tawasul dengan apa nama itu, dengan iman kepada Allah dan Rasul. Kemudian juga mencintai orang-orang saleh. Jadi mencintai orang-orang saleh ini juga termasuk, itu adalah tawasul dengan orang saleh. Ibu nanti pergi ke pesantren ya, lihat ada ulama ya, ada ustaz, kemudian sampaikan kepada ustaz itu, Ustaz, tolong doakan anak saya Ustaz semoga menjadi hafiz Quran. Ya, itu adalah tawasul dengan apa namanya itu, orang saleh, dengan doanya orang-orang saleh. Kemudian juga dengan fardu-fardu yang diwajibkan Allah kepada kita, dengan puasa, zakat, haji yang telah kita kerjakan ya, dan juga ibadah-ibadah sunat yang lainnya, menjauhi larangan Allah, dan tidaklah dia meminta kepada Allah bijahi ahadin, dengan dengan kemuliaan seseorang. Jadi yang boleh kita meminta itu adalah dengan kemuliaan Allah. Tidak boleh dengan kemuliaan Nabi, dengan kemuliaan apa nama itu, aulia kan. Nah, tapi kenapa? Karena mereka itu sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, pergi ke kuburan ya kan. Nah, dengan berkat nenek ini ya Allah, itu hal-hal yang dikatakan tidak boleh, karena dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan doanya orang saleh itu boleh kita bertawasul. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu kemuliaan pun dari usaha manusia itu. Dia jadi mulia seorang nabi, dia jadi mulia seorang orang sudah meninggal keramat dia kan. Nah, itu bukan dari usaha dia. Hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah, itu tidak boleh kita ketika berdoa ya Allah berkat kemuliaannya, berkat keramatnya. Nah, jadi itu adalah pemberian Allah, tidak ada usaha dia sedikit pun. Kemudian wala amala sahibul amal min amalihi fayas'alullah bihi aw yuqaddimuhu wasilatan baina yadayhi, dan juga tidak dengan amal orang lain ya, tapi dengan amal kita sendiri. Kita beramal sendiri, kita bertawasul dengan amal-amal saleh kita. Kenapa? Karena dalil-dalilnya adalah Allah mengabarkan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ketika kita sampaikan kalimat-kalimat thayyibah ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minal zalimin. Itu Nabi Yunus itu ketika dilemparkan ke dalam laut, kemudian dia ditelan oleh ikan besar. Kemudian kata Allah, kalaulah tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tidaklah keluar dia dari perut ikan itu sampai hari kiamat. Ya. Jadi kita banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian juga doa Nabiullah Adam alaihissalam. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah ibu baca doa itu, ya Allah, bayarlah hutang saya ya Allah. Jadi itu adalah ketika kita berdoa dengan doa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga dengan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Nah, itu ada doa-doa yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim, ya kan? Jadi itu adalah boleh kita bertawasul dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, kan ibu jumpai ya, ingin anak saleh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebenarnya imam itu bukan imam salat, ya. Nah, jangan kita salah arti. Saya belum jadi imam suami saya. Kenapa? Dia belum imam salat, bukan. Kan? Jadi imam itu artinya apa? Menjadi contoh bagi orang lain. Kalau seorang suami jadi imam dalam keluarga, dia jadi contoh kepada anaknya, kepada istrinya. Istri menjadi contoh kepada keluarganya, dia bisa mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Itulah dinamakan imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap perempuan. Jadi memimpin rumah tangga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengkabarkan lewat rasulnya, innallaha thayyibun fala yaqbalu illa thayyiba. Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang indah. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Kalau sedekah, bersedekah dengan yang baik. Kalau ucapkan dengan yang baik. Jangan ada ucapan kita itu sumpah serapah. Begitu kita tersandung, ya kan? Terkadang ada ucapan-ucapan yang terucap di lidah kita itu yang tidak baik. Jadi begitu kita tersandung, astagfirullah, kan? Terkejut, terperanjat kita, astagfirullah. Melihat yang indah, yang bagus, anak orang hafiz Quran, subhanallah. Jadi perbanyak itu, Bu, ya. Nah, jadi sambil masak nanti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pagi-pagi nanti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Sore duduk lagi kita subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Jadi perbanyaklah itu di dalam kehidupan kita. Itulah namanya kita sudah bertawasul dengan nama-nama Allah. Kemudian kata Nabi, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka bisyiddah. Ingatlah kepada Allah ketika senang, Allah ingat kepada kita ketika susah. Jadi ibu, begitu ada uang banyak, sedekah, ya kan? Bayar zakat. Ada uang pertengahan, sedekah. Ada uang sedikit, sedekah. Nanti suatu saat ketika kita sudah sulit, maka Allah sendirilah yang menolong kita. Nah, jadi inna waliyallahu walladzina amanu. Sesungguhnya penolong-penolong kamu itulah Allah, ya. Jadi yang menolong kita itu Allah. Kenapa Allah tolong kita ketika sulit? Karena kita sudah ingat kepada Allah ketika senang. Jadi itu timbal baliknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika sehat kita perbanyak amal-amal ibadah sunnah. Jadi tahajud, Bu, ya. Zuha, baca Quran one day one juz, satu hari satu juz, walaupun enggak sekali wudu. Jadi pagi nanti 2 halaman, zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, malam 2 halaman, subuh 2
halaman. Jadi bisa dalam sehari itu 1 juz. Kita bisa khatam setiap bulan. Tahajud walaupun dengan 3 rakaat ya, 2 rakaat tahajud, 1 witir. Misalnya kalau kita lagi enggak, kalau nanti tambah 7, tambah 11 ya. Ketika sakit kita ibu rahimakumullah, tergeletak kita dipunis pahala oleh Allah. Kenapa? Karena kita istiqamah dalam amal-amal sunnah. Jadi itulah istiqamah dalam amal sunnah itu ditulis pahala ketika kita sakit. Obor kita perjalanan jauh enggak dapat salat sunnah ya. Nabi SAW itu ketika dia perjalanan jauh, dia jamak qasar ke Banda Aceh, jamak zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dikerjakan dalam 1 waktu. Kalau enggak di awal, di akhir. Kemudian enggak pernah dilaksanakan salat sunnah rawatib, tapi pahala ditulis oleh Allah, kecuali salat fajar. Salat fajar itu kan kita bangun tidur dimanapun itu harus kita kerjakan 2 rakaat. Nah, ibu-ibu sedang jamaah rahimahullah, dan juga bertawasul dengan amal saleh, di mana pernah yaitu ada 3 orang pemuda ya kan. Ketika itu pemuda ini berjalan ke suatu tempat yang jauh dari kampung. Begitu sore tidak ada tempat mereka berlindung, matahari sudah tenggelam, terlihatlah ada sebuah goa yang terbuka pintunya, dia masuk ke goa itu ibu rahimahullah ya. Malam enggak ada lilin, enggak ada apa, tertutup pintu goa itu, enggak nampak lagi ya, seperti Ashabul Kahfi ya kan. Nah, Ashabul Kahfi berapa lama dia dalam goa itu? 300 berapa? 9 tahun. Jadi begitu lamanya di dalam goa ya. Jadi setelah sehari semalam pemuda tadi dalam goa itu enggak mau terbuka-buka pintu goa. Apa kata kawannya? Kita sekarang bertawasul dengan amal saleh yang kita lakukan dulu. Jadi nanti ketika ibu ada di tengah hutan sesat misalnya kan, atau ada di tengah laut ya kan, angin kencang ya. Kemudian kapal lagi oleng atau di atas pesawat ya. Lagi saya pernah bulan 11 kemarin itu, begitu mau mendarat di Kuala Namu, sudah begini pesawatnya, datanglah kabut ya kan, naiklah pesawatnya, menjerit semuanya ya kan. Jadi begitulah, nggak tahu kita kejadiannya ya. Jadi disitulah ketika itu kita bertawasul kepada Allah, ya Allah, dengan berkat selawat saya kepada Nabi, dengan berkah zikir saya kepadamu ya Allah, dengan berkah namamu al-husna ya Allah ya, ar-Rahman, sayangi kami, lepaskan kami dari kesulitan ini ya Allah ya kan. Jadi sehingga 3 pemuda ini, singkat cerita, dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya dulu pernah punya seorang orang tua yang sudah tua renta. Ya Allah, saya bertawasul kepadamu, di mana saya setiap hari mengurus orang tua saya ini. Pulang saya dari bekerja menjual daging, saya cincang daging itu 2 macam. Pertama besar-besar, kedua kecil. Yang kecil itu ibu dan bapak saya yang sudah tua. Pada suatu hari saya pulang, saya lihat ibu dan bapak saya lagi tertidur pulas. Lalu saya masak daging tadi, saya cuci bajunya, lalu saya segan membangunkan ibu bapak saya, sehingga sampai subuh baru dia terbangun. Enggak pulang dia ke rumahnya, duluan dia pulang ke rumah orang tuanya. Mungkin kalau saya mungkin belum sampai tingkat ada demikian ya, tingkat berbakti kepada orang tua. Dia tunggu sampai subuh. Begitu subuh hari, dimandikan orang tuanya, dimasak makanannya, disuapin, ditidurkan kembali. Barulah dia pulang ke rumah anaknya. Susu yang dia bawa sudah basi. Apa katanya? Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, seandainya ikhlaslah saya melakukan ini karena Allah, maka bukakan pintu gua ini. Dan buka dikit, nampak sudah terang ya kan? Namun kepala tak bisa dikeluarkan. Masih dikit. Baru bisa nampak dikit aja gini, dah terang. Kemudian yang kedua, bertawasul dia kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, saya dulu punya anak paman yang cantik sekali. Saya naksir kepada anak paman saya itu.
Sehingga suatu hari kami sudah sepakat untuk berbuat jahat, bersembunyi di tempat yang jauh, enggak ada dilihat orang. Kemudian ketika dia mau berbuat zina, naudzubillah, lalu apa kata anak pamannya itu? Jangan kamu buka perawan saya kecuali dengan nikah. Dan beranjaklah anak muda ini, Bu. Takut dia kepada Allah. Uang di bawahnya ada 100 dinar. Jadi 100 dinar itu, Bu, kalau sekarang berapa? Ya, banyak, mahal ya. 1 dinar itu harganya 1.800.000. 1 dinar itu ya, 1.800.000. Lebih kurang uang itu 250 juta lah kan. Disedekahkanlah kepada anak pamannya itu, rela dia. Ya Allah, kalau saya ikhlas bersedekah kepada anak paman saya tadi, ya Allah, bukakanlah pintu goa ini. Terbuka, bisa keluar kakinya, kepala masih nggak bisa keluar. Nah, tertahan, Bu ya. Kemudian datanglah yang ketiga. Lalu yang ketiga ini bercerita kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, saya dulu adalah orang pengusaha, kerja saya dulu adalah pengusaha domba, ya, domba, kambing, ya kan. Kemudian juga apa namanya itu, lembu, ya kan. Nah, peternak dia. Ada seorang yang bekerja sama saya selama 10 tahun. Lalu pada suatu hari saya kasihlah gajinya bekerja 10 tahun ini 100 ekor kambing. Nah, dan 10 ekor lembu katanya. Ya. Itu selama berapa dia bekerja? 10 tahun. Ini gajimu katanya. Apa kata orang yang bekerja tadi? Saya titipkan sama tuan dulu gaji saya ini katanya. 10 tahun kemudian, Bu, kambing tadi sudah menjadi 10.000 ekor. Beranak situ kan, di satu lapangan yang luas. Nah, berkembang. Kemudian apa namanya itu, sapinya sudah menjadi ratusan ekor. Datanglah dia, mana gaji saya wahai tuan? Itulah di lapangan itu. Enggak dia lihat-lihat, Bu, dikasihnya sesuai dengan gajinya tanpa dikurangi sedikit pun. Dibawanya pulang, gembira dia, cerita dia sama keluarganya, inilah gaji saya kerja 10 tahun dulu. Luar biasa, Bu ya. Maka apa kata Nabi? Berikanlah upah kepada orang bekerja itu selayaknya, Bu. Dan juga berikanlah upah kepada orang bekerja itu sebelum keringatnya kering. Ini kadang udah kering dapurnya, Bu ya. Gaji nggak dibayar sama apa ya kan? Kan sering itu kita lihat kan. Nah, teraniaya dia. Kadang sampai malam belum juga dapat gajian. Jam 12 siang orang lain sudah masak di rumahnya, dia lagi nunggu tokenya belum gajian kan. Nah, jadi kalau boleh gajinya itu di atas rata-rata. Nah, jadi kalau zaman Nabi dulu orang membekam itu nggak lama kerja membekamnya, setahun dia berhenti. Kenapa? Sekali bekam 1 dinar, 1.800.000 gajinya, Bu ya. Nah, kalau kita membekam di sini sekali bekam 50.000 ya kan. Nah, 100 kali dia bekam baru dapat 500.000, 5 juta ya kan. Jadi begitulah sejarahnya. Begitu dia bertawasul, ya Allah, kalau ikhlaslah saya karena Allah, maka bukakanlah pintu goa ini. Terbuka semuanya, pun bisa mereka keluar dari goa itu. Nah, jadilah sebagai ibrah dalam hadis ini, di mana kita bertawasul dengan amal saleh, baik dengan salat kita, dengan puasa kita, dengan sedekah kita, dengan berbuat baik kita kepada orang tua, ya kan, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita bertawasul itu misalnya pergi ke kuburan, ya kan, dengan berkat nenek bulan ini, ya kan. Nah, jadi itu adalah sudah meninggal dia, ya kan. Jadi kita pula yang meminta kepada dia. Aturannya dia minta doa kita, bukan terbalik. Kita minta doa dari dia, bukan. Jadi ud'u li ashabikum fa innahum mas'ulun. Doalah kepada orang yang sudah meninggal itu, dia sangat membutuhkan. Nah, jadi itulah, Bu ya, jangankan dia mendoakan kita, untuk dia aja masih butuh, masih perlu, Ibu rahimakumullah ya. Maka ketika ziarah kubur, kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat, antumus sabiqun wa nahnul lahiqun. Nah, kamu lebih dulu senior kami nanti akan ikut. Nah, jadi itu adalah doanya. Kemudian kita berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu dengan wa'afihim wa'fu anhu. Jadi itulah, tidak ada doa lain kita minta untuk kuburan dengan berkat dan sebagainya ya. Itulah sebagai apa namanya itu tentang tawasul.
ibu-ibu rahimakumullah, supaya apa? Supaya dalam hal ibadah itu tidak ada kita bersekutu dengan Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan siapapun dengan Allah dalam beribadah. Jangan nanti ketika kita ya Rahman ya Rahim berkat pula, ya Wadud ya Wadud dengan kemuliaan pula, kan? Jadi ibaratnya kalau kita itu sudah merendahkan kekuasaan Allah, karena Allah itu mampu minta kita kapanpun dimanapun akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah berikan kepadamu semua yang kamu minta kecuali satu, ya. Apa satu, Bu? Saya sudah minta ada anak dikasih, ada harta dikasih, ada kendaraan dikasih, ada rumah dikasih. Satu apa yang belum dikasih? Satu seperti sebulan itu katanya. Itu enggak, ya. Kenapa? Karena wa nufaddilu ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Karena itu adalah diberikan kelebihan perbedaan satu dengan yang lain. Enggak bakal itu, Bu, ya. Nah, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dahum ala ba'din. Jangan kamu bercita-cita apa yang diberikan sebulan kayak gitulah saya. Nah, kan? Pak, itu payah dapatnya, ya kan? Nah, kecuali dengan berusaha karena Allah telah melebihkan sebagian dengan yang lain sebagai sunnatullah. Ada yang kaya membantu orang miskin, ada yang pengusaha membantu bekerja, ada pemerintah membuka peluang-peluang pekerjaan, ya kan? Jadi semua itu adalah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu rahimakumullah, mungkin ini sebagai kajian singkat pada hari ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Nanti kalau ada pertanyaan sambil sebelum azan, kira-kira 10 menit lagi kita persilakan.